Semoga kura-kuraku ini cepat besar ya. Wah, Lase punya peliharaan baru. Ini punya nih. Namanya siapa, Lase? Yang ini namanya Leo, yang ini namanya Lea. Sayang ya, tapi mereka itu nggak bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kan sebentar lagi kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ngomong-ngomong kita belum sapa loh teman-teman yang di rumah. Selamat Pagi, teman-teman. Selamat pagi adik-adik. Mari sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami boleh bersama-sama hadir di tempat ini dan kami sama-sama ingin memuliakan dan memuji nama-Mu. Kau sertai ya Tuhan, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu dengan benar. Sehingga hati kami ya Tuhan penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk beribadah sekolah minggu. Biarlah kita ingin selalu memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita pujikan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Wah, Lase, masa pandemi ini aku juga punya hobi baru, yaitu mencari dan mengembangbiakan tanaman. Kalau aku sekarang lebih suka bantu mama membersihkan rumah dan juga masak, Lase. Wah keren ya, banyak yang kita bisa lakukan di masa-masa pandemik ini. Kita bisa memelihara hewan, berkebun, memasak, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk kita tidak mengucapkan syukur. Tuhan sediakan banyak hal untuk yang kita bisa kerjakan ya. Mari sama-sama kita mau mengucap syukur dan memujikan sebab Tuhan Ia baik. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan
dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Di baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Alvin, tadi tanaman apa saja yang kamu punya? Banyak lase, ada namanya selada, belimbing, pandan, dan masih banyak lagi. Kalau Lincoln tadi bisa masak apa aja? Masak telur, masak nasi goreng, dan banyak lagi. Kalau kura-kuranya Lose sudah besar atau belum? Ya belum dong, kan masih 1 tahun, jadi masih segitu aja. Tapi Lose pengennya dia makan lebih banyak dan semakin kuat. Wah iya lase, kalau tanaman gak bertumbuh itu namanya mati. Iya, sebagai anak Tuhan kita juga harus semakin besar, semakin lebih baik. Seperti temsong kita bulan ini yang mengatakan bahwa semakin besar harus semakin berkenan di hadapannya Tuhan Allah dan kepada kita semua manusia ya. Kita mau nyanyikan lagu ini, kita belajar lagu ini, nanti kita akan nyanyikan sama-sama ya. Oke lase. Semakin besar, semakin berkenan di hadapan Allah dan manusia. Seperti Yesus, seperti Yesus. Makin besar, oh makin berkenan. Semakin besar, semakin berkenan di hadapan Allah dan manusia. Seperti Yesus, seperti Yesus, semakin besar, oh semakin berkenan. Kita pujikan sekali lagi ya. Semakin besar, semakin berkenan di hadapan Allah dan manusia. Seperti Yesus, seperti Yesus, semakin besar, oh semakin berkenan. Iya, sebelum kita melanjutkan, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, ada beberapa pengumuman yang harus kita perhatikan. Yang ada di rumah juga harus perhatikan ya. Yang pertama adalah adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Silakan minta tolong orang tua untuk mentransfer persembahan ke rekening gereja yang berikut ini. Depan tanggal 9 Mei kita akan sama-sama merayakan hari Mother's Day.
Kita bersama-sama akan ibadah melalui Zoom jam 4 sore. Jangan lupa ya, minta orang tua kalian untuk mengambil bingkisan di gereja. Jangan lupa ya, ingat loh dan catat ya. Tadi kenapa Lase bicara tentang pertumbuhan? Nah, berbicara tentang pertumbuhan, kita harus ingat bahwa pupuk iman kita itu adalah firman Tuhan yang nanti membuat kita itu semakin bertumbuh. Oh, benar Lause. Biarlah firman Tuhan itu tetap bertumbuh dan nanti bisa berbuah dalam kehidupan kita. Ya, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan firman Tuhan itu ada di hati kita ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Selamat mendengarkan firman Tuhan ya. Bye. Halo adik-adik Praremaja, selamat hari Minggu. Lase Ayu seneng hari ini kita bertemu lagi di channel YouTube Komisi Anak Sekolah Minggu Smile GKT Hosana Bumi Permai. Hari demi hari sudah kita lewati, minggu demi minggu, bahkan tahun demi tahun juga sudah kita lewati. Sudah setahun lebih ya kita tidak bertemu, tapi Lase Ayu seneng hari ini bisa kembali mengajar di kelas Praremaja. Dan kita akan kembali bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita akan berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Karena Tuhan yang menyayangi kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh dikumpulkan menjadi anak-anak-Mu untuk beribadah kepadamu hari ini. Kami akan belajar firman Tuhan, mohon Tuhan memberkati setiap kami, agar kami boleh mengerti, bahkan melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Adik-adik, di minggu-minggu sebelumnya kita sudah belajar dari kitab Perjanjian Lama. Kita sudah melihat dari kitab Pentateuch, nabi-nabi, maupun puisi. Hari ini kita mau belajar dari kitab Perjanjian Baru. Kita akan memulainya dari kitab Injil. Adik-adik ada yang tahu kitab Injil apa saja? Ya, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Disebut Injil karena Injil adalah kabar baik, membawa sukacita, kebenaran bagi orang banyak. Adik-adik, hari ini kita akan belajar dari keempat Injil ini. Dari sisi bagaimana mereka melihat kehidupan Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus ada di dunia. Dan kita akan melihat bagaimana mereka menceritakan kepada pembaca mereka yang pertama. Mereka ada yang sebagai saksi maupun mereka ada yang sebagai pewawancara. Mereka mencari data yang paling valid untuk dituliskan di dalam kitab mereka.
Dan akhirnya kita menemukan di dalam Alkitab ada 4 Injil ini. Hari ini kita akan belajar bersama-sama ya. Kita akan mulai dengan satu persatu. Yuk kita lihat dari Injil Matius. Adik-adik masih ingat kisah Matius mengikuti Tuhan Yesus? Sebelumnya Matius bekerja sebagai pemungut cukai. Ketika Tuhan Yesus memanggil dia menjadi murid Tuhan Yesus, dia meninggalkan pekerjaannya, kemudian dia mengikuti Tuhan Yesus. Matius ini adalah orang Yahudi dan dia menuliskan Injil ini untuk pembacanya orang Yahudi juga. Dia tahu sekali bahwa orang Yahudi itu sangat erat dengan hukum Taurat. Dan orang Yahudi memiliki satu pengharapan kepada Mesias yang akan membebaskan mereka. Matius menjelaskan bagaimana Yesus ini adalah Mesias yang dijanjikan. Sehingga di dalam kitabnya bagaimana dia mengkaitkan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Kita akan melihat salah satu contohnya ya. Yuk kita buka di dalam Matius 5 ayat 17 sampai 18. Matius 5 ayat 17 dan 18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Adik-adik, kata yang sering muncul dari Injil Matius ini adalah supaya genaplah. Ini adalah teks-teks yang menunjukkan bagaimana Matius sangat mengkaitkan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Seperti ada di Matius 1 ayat 22, Matius 4 ayat 14, dan lain sebagainya yang bisa adik-adik lihat sendiri. Yang kedua, Injil Markus. Markus adalah Injil yang paling singkat di antara Injil-Injil yang lain. Karena Markus hanya memaparkan fakta tanpa menjelaskan dengan lebih lanjut. Dia menceritakan kuasa Tuhan di dalam dunia ini dan apa saja perbuatan Tuhan Yesus selama di dunia ini. Yuk kita tonton videonya. Injil Markus adalah sebuah kitab dalam Alkitab yang mengisahkan tentang kehidupan Yesus. Dan tradisi terpercaya yang paling awal mengatakan bahwa kitab ini ditulis oleh seorang pria bernama Yohanes Markus. Nah, Markus bukanlah sekedar mengumpulkan banyak cerita acak tentang Yesus dan menyajikan semua kisah itu bersama-sama. Namun dia telah merancang kitab ini untuk membahas beberapa pertanyaan yang benar-benar spesifik tentang apakah Yesus adalah Mesias Yahudi atau bukan. Nah, mari kita berhenti di situ. Karena istilah itu tidak terlalu dikenal oleh kebanyakan orang, termasuk saya. Ya, jadi Mesias adalah seorang tokoh bangsawan. Kadang-kadang disebut anak Allah yang diharapkan bangsa Israel untuk datang dan mendirikan kerajaan di bumi. Dan pada zaman Yesus, Israel dijajah oleh bangsa Romawi. Sehingga banyak orang Yahudi mengharapkan kedatangan seorang Mesias yang akan menggulingkan bangsa Romawi dan memerintah sebagai raja. Tetapi Yesus tidak menggulingkan bangsa Romawi. Dia justru dibunuh oleh mereka. Dan hal ini membawa kita pada permasalahan utama yang coba diangkat Markus dalam tulisannya. Jadi di bagian pertama, Markus fokus kepada siapa Yesus itu. Apakah dia benar-benar Mesias? Kemudian di bagian kedua, dia menjelaskan bagaimana Yesus menjadi Raja Mesianik. Dan bagian tengah kitab ini merupakan kisah penting yang menghubungkan kedua bagian itu. Dan Yesus menjawab kedua pertanyaan ini. Oke, mari kita bahas bagian pertama dari kitab ini tentang siapa Yesus itu. Jadi Markus membuat keyakinannya tentang Yesus sangat jelas sejak kalimat pertama dalam Injil ini. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Sang Mesias, Anak Allah. Kisah selanjutnya adalah tentang pembaptisan Yesus. Dan terdengarlah suara dari sorga, inilah anakku. Jadi, itu terdengar sangat jelas dan menampilkan Yesus sebagai Mesias. Ya, tapi saat membaca bagian pertama Injil Markus ini, kita akan melihat ada sesuatu yang sangat menarik yang mulai terjadi. Yesus mulai menyembuhkan beberapa orang sakit dan dia selalu meminta mereka untuk merahasiakannya. Hal ini terjadi berulang kali di Injil Markus. Itu sangat aneh. Ya, mengapa harus dirahasiakan? Nah, ingat banyak orang Yahudi memiliki harapan yang berbeda-beda tentang bagaimana seharusnya seorang Mesias itu dan apa yang dilakukannya. Sehingga Yesus tidak ingin orang-orang salah memahami apa makna menjadi Mesias bangsa Israel bagi Yesus. Nah, dengan pemahaman itu, sekarang kita memasuki kisah penghubung di bagian tengah kitab ini, di mana Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Dan Petrus berkata, sama seperti yang telah dikatakan orang-orang,
"Engkau adalah Mesias, Anak Allah." Tapi kemudian sesuatu yang baru terjadi. Karena Yesus mulai menjelaskan kepada mereka bagaimana dia akan menjadi Raja Mesianik. Dan itu tidak sesuai dengan harapan mereka. Yesus berkata bahwa dia akan menderita dan mati dan memerintah dengan menjadi hamba. Atau dalam kata-katanya, Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Petrus sangat terkejut dengan semua ini. Dan dia menegur Yesus karena tidak mungkin dia membiarkan Yesus mati. Dan Yesus menjawab, "Enyahlah iblis." Itu sungguh kata-kata yang tajam. Ya, benar. Tapi itu menekankan betapa pentingnya bagi Yesus bahwa murid-muridnya bisa memahami siapa dia sesungguhnya. Sehingga inilah bagian yang sangat penting. Sebanyak 3 kali Yesus mencoba untuk menyampaikan hal ini kepada murid-muridnya. Namun setiap kali mereka menanggapi dengan kebingungan dan bahkan ketakutan. Oke, sehingga ini mengantar kita pada bagian kedua Injil ini, di mana Markus membahas pertanyaan tentang bagaimana Yesus menjadi Raja Mesianik. Itu adalah minggu terakhir kehidupan Yesus. Dia pergi ke Yerusalem, terlibat konflik dengan para pemuka agama, dan ditangkap. Dan dia diadili karena mengklaim dirinya sebagai raja orang Yahudi. Dia diberi mahkota dan jubah ungu yang biasa diberikan kepada raja. Namun itu semua adalah untuk mencemoohnya. Lalu dia diejek dan dipukuli, lalu disalibkan, dan kemudian mati. Dan dalam adegan penting inilah kita bertemu dengan sosok baru. Seorang tentara Romawi. Yang tiba-tiba menyadari apa yang sesungguhnya telah terjadi. Dia berkata, "Sungguh dia ini Anak Allah." Dan itu sangat tidak masuk akal. Seorang musuhlah yang pertama kali memahami bahwa Raja Mesianik Israel adalah Yesus yang telah disalibkan. Itulah susunan Injil Markus. Tapi Injil ini tidak berakhir dengan kematian Yesus di kayu salib. Tidak. Jadi pada hari yang ketiga, beberapa perempuan mendatangi kubur Yesus tapi menemukan bahwa kubur itu kosong. Lalu tampaklah di sana seorang malaikat yang menyuruh perempuan-perempuan itu untuk pergi dan menceritakan kabar baik bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Namun mereka malah lari dan tidak mengatakan apapun karena mereka sangat ketakutan, dan itulah akhir dari Injil Markus. Sungguh sebuah akhir yang menggantung. Ya, itu sebuah akhir yang tak disangka-sangka, yang membuat juru tulis Injil ini kemudian menambahkan bagian penutup dari kisah ini. Dan kita bisa menemukan kisah itu dalam Alkitab dengan sebuah catatan kaki yang mengatakan bahwa bagian penutup Injil ini baru ditambahkan beberapa waktu kemudian. Tapi Markus adalah seorang penulis yang cerdas. Dia dengan sengaja mengakhiri tulisannya secara tiba-tiba. Jadi, begitulah rangkaian kisahnya. Murid-murid yang bingung dengan rencana Yesus untuk menyerahkan nyawanya, kisah di bagian pertengahan, dan lalu di bagian penutup. Sepertinya Markus sedang menyatakan betapa mengejutkannya pernyataan ini. Dan Markus ingin kita, para pembaca, untuk menggumulkannya sendiri. Apakah Yesus yang disalibkan ini benar-benar Mesias yang dinanti-nantikan? Yang ketiga, Injil Lukas. Lukas menuliskan 2 kitab yang ada di Perjanjian Baru. Adik-adik tahu apa aja? Lukas dan Kisah Para Rasul. Kedua kitabnya ini ditujukan kepada Theophilus yang mulia. Lukas ini adalah orang Yunani, tetapi dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dia juga ingin pembacanya mengetahui bagaimana Yesus bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi juga untuk orang non-Yahudi seperti dia. Gaya bercerita Lukas itu sangat detail. Dia menceritakan kelahiran Tuhan Yesus dengan sangat detail, dan juga kita melihat dia menceritakan kisah kelahiran Yohanes Pembaptis yang dimana tidak ada di Injil-Injil lain. Yang keempat, Injil Yohanes. Yohanes menceritakan bagaimana Tuhan telah menjadi manusia. Mari kita membaca bersama-sama dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 2 dan ayat 14. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Injil Yohanes ini menceritakan betapa besar kasih Allah kepada kita manusia yang berdosa. Yang pasti kita sudah sangat kenal ayatnya dari Yohanes 3 ayat 16. Dan tujuan Injil Yohanes ini terdapat di dalam akhir Injilnya, yaitu Yohanes 21 ayat 30 sampai 31.
Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, adik-adik, kita punya Alkitab. Alkitab ini untuk dibaca supaya kita semakin mengenal Tuhan. Alkitab ini bukan buku kuno atau buku sejarah yang membosankan. Tetapi Alkitab ini berisi kisah tentang juru selamat yang dibutuhkan oleh semua orang berdosa, termasuk Lause dan kalian. Injil mengajak kita untuk percaya kepada Yesus bahwa Dia adalah Tuhan dan juru selamat kita. Tuhan mau datang ke dalam dunia untuk membebaskan kita dari dosa. Karena dosa adalah hal yang serius dan kita tidak mampu untuk membebaskan diri kita sendiri dari dosa. Oleh sebab itu, Tuhan dengan murah hati, Dia datang dari surga menjelma sebagai manusia untuk menyelamatkan kita orang berdosa agar kita mempunyai keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Yuk kita rajin baca Alkitab supaya kita tahu Tuhan itu sangat mengasihi kita dan Dia benar-benar Tuhan yang berkuasa satu-satunya dan Dia pantas untuk menjadi Tuhan di dalam hidup kita. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau mengutus Yesus putramu yang tunggal untuk datang ke dalam dunia. Dan kami bersyukur kami mempunyai Alkitab untuk kami baca dan kami mengenal bagaimana Tuhan mengasihi kami orang yang berdosa ini. Tolonglah kami untuk rajin, untuk membaca firman Tuhan setiap hari, dan kami menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu belajar ini. Kami mengucap syukur, mohon penyertaan Tuhan di dalam seminggu ini, dalam setiap kegiatan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.